Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Nama saya Victor Bekosika Pratama, NIM 19A10007. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan konsep desain bangunan untuk studio perencanaan arsitektur bangunan fungsi sederhana. Bangunan yang saya dapat yaitu berupa kantor. Konsep desainnya saya terinspirasi dari sayap burung. Bisa dilihat dari gambar lekukan sayap burung begitu indah dan juga sangat kokoh, yang jika diterapkan pada bangunan saya memiliki makna agar perusahaan yang menempati bangunan tersebut memiliki reputasi yang bagus seperti burung yang sedang terbang tinggi. Lalu bentuk bangunan di sini terlihat dari atap berupa lengkungan yang berupa seperti sayap burung, lalu juga lapisan batu alam sebagai tekstur dan juga keindahan, lalu juga elemen penghijau berupa taman dan jendela untuk penerangan alami, juga pintu kaca sebagai akses masuk. Untuk eksterior di sini diperlihatkan tampak samping, diperlihatkan juga rangka kayu yang menjaga atap yang seperti sayap burung, lalu juga jendela sebagai penerangan alami dan juga taman sebagai efek penghijau. Lalu tampak samping selanjutnya, setengah dari bangunan ditutupi oleh batu alam untuk efek tekstur dan juga keindahan. Lalu untuk tampak depan di sini terlihat banyak jendela sebagai penerangan alami dan juga pintu kaca sebagai akses masuk dan juga taman sebagai efek penghijau. Tampak belakang di sini 3/4 bangunan ditutupi oleh batu alam sebagai efek penghijau dan efek tekstur dan juga keindahan. Lalu ada situasi di sini memperlihatkan akses masuk, lalu letak bangunan dan akses keluar dan juga parkiran. Lalu ada side plan yang sama menunjukkan akses masuk, parkiran dan juga akses keluar. Lalu untuk denah, panjang bangunan adalah 12 meter persegi dan lebar bangunan adalah 8 meter persegi dengan luas 96 meter persegi. Lalu bangunan utama memiliki bentuk trapesium dan ruangan luar berupa taman berbentuk segitiga. Ruangan yang ada pada bangunan ini yaitu ruang klien, lobi, gudang, toilet, ruang kerja, ruang direksi, dan ruangan luar berupa taman. Lalu hubungan ruang yang tercipta dari bangunan ini adalah ruang yang bersebelahan, ditunjukkan oleh gudang dan toilet yang letaknya bersebelahan, dan juga ruang klien dan lobi yang letaknya juga bersebelahan. Lalu juga ada ruang direksi yang menunjukkan ruang dalam ruangan karena dipartisi oleh tembok. Lalu organisasi ruang yang ada pada bangunan ini yaitu terpusat, dengan pusatnya berada di lobi. Karena dari lobi, klien, lalu karyawan dan juga direksi bisa memasuki ruangan-ruangan yang ada pada kantor ini. Lalu untuk interior diperlihatkan di sana ruang klien dan juga ruang kerja. Di ruang klien terdapat kursi sofa panjang siku dan meja, lalu juga ada kursi single. Lalu untuk penerangan alami terdapat jendela kaca yang besar, dan untuk ruang kerja terdapat 4 meja untuk karyawan dan kursi kerja untuk mengerjakan tugas-tugas perusahaan. Lalu interior tampak potongan ini menunjukkan lobi dan juga ruang klien. Di lobi terdapat instalasi lobi yang berfungsi sebagai pemanis lobi dan pintu kaca sebagai akses masuk ke ruangan kerja. Lalu ruang klien memperlihatkan sofa yang bisa digunakan untuk berdiskusi antara klien dan juga pihak perusahaan. Juga tampak lalu ada potongan juga memperlihatkan ruangan direksi dan juga ruangan klien. Di ruangan direksi terdapat meja kantor dan kursi kantor juga lemari untuk direksi bekerja, dan di ruang klien juga menunjukkan meja kecil, sofa single dan sofa panjang siku untuk berdiskusi.
Lalu detail arsitektur sendiri saya menonjolkan ada dua, yaitu instalasi dari lobi dan juga bentuk rangka dari yang menopang dari atap yang seperti sayap burung. Yang pertama adalah dari detail dari instalasi lobi. Di sini dibuat dari kayu, disusun berbaris ke bawah dengan tertata, tetapi dengan kedalaman yang berbeda-beda sebagai efek tekstur dan juga keindahan. Lalu untuk detail selanjutnya adalah atap, rangka atap dengan dari bahan kayu dengan tipe bowstring yang melengkung sehingga dapat memberikan efek seperti sayap burung. Sini didetailkan ada bagian-bagian atap juga. Jadi seperti itu dua detail arsitektur yang saya tonjolkan. Jadi seperti itu presentasi saya pada kali ini untuk konsep untuk desain bangunan dari Studio Perencanaan Arsitektur Bangunan Fungsi Sederhana. Kepada Bapak Ibu dosen penguji saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi saya. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi.